Ya pemirsa, kita melihat kembali di layar kaca Anda pemirsa adalah kondisi terkini di ruang sholat utama atau ruang ibadah Istiqlal, di mana kita sudah melihat ini di belakang imam juga sudah mulai ada yang mengisi saf, dan kita melihat Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah hadir. Dan Gibran tidak hadir sendiri, kita bisa melihat di sana ada Jan Etes yang ikut untuk melangsungkan ibadah sholat Idul Fitri, di mana Gibran juga didampingi oleh Menteri Agama yang sekaligus juga imam besar dari Masjid Istiqlal, Nasaruddin Umar. Dan kita juga bisa melihat ada Menteri Kebudayaan Fadlizon yang juga turut sholat Idul Fitri di sana, dan tentunya juga ada sejumlah menteri dari Kabinet Merah Putih lainnya yang juga sudah mengisi saf di sana. Kemudian pemirsa, ini kita bisa melihat di mana Gibran mengisi saf di belakang imam bersama dengan Jan Etes. Dan sedikit informasi bagi Anda di mana kemarin hari Jumat ini Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka ini juga melaksanakan sholat Jumat di Masjid Istiqlal. Tentunya juga bersama dengan buah hatinya Jan Etes di tempat yang sama. Dan kita melihat kedatangan Wakil Presiden ini juga mencuri perhatian sejumlah jemaah yang berada di saf depan. Dan memang kalau kita melihat ini waktu sudah menunjukkan 6:48 waktu Indonesia Barat. Artinya hanya beberapa menit lagi sholat Idul Fitri ini akan dilaksanakan di Masjid Istiqlal sebanyak 2 rakaat nantinya, yang kemudian akan dilanjutkan dengan khotbah Idul Fitri. Dan pemirsa, nantinya yang akan bertugas di Istiqlal dalam ibadah Idul Fitri ini ada beberapa. Di antaranya yaitu nanti akan dipimpin oleh imam yang sudah juga menempati safnya, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Husni Ismail dengan badal imam Ustadz Haji Ahmad Rofiuddin Mahfudz. Adapun yang menjadi Bilal pada hari ini yaitu Ustadz HR Harmoko dan Ustadz Ahmad Ahwani yang akan melantunkan azan dengan suara merdunya. Kemudian juga untuk khotbah Idul Fitri nantinya akan disampaikan oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yaitu Profesor Nur Hadi Hasan. Adapun tema khotbah Idul Fitri yang rencananya nanti akan disampaikan adalah kemenangan Idul Fitri, menyemai kebaikan, meraih keberkahan. Ini kalau kita perkirakan dari tema ini yang akan dibahas adalah bagaimana Idul Fitri ini menjadi momen kemenangan bagi umat muslim, bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia. Setelah 1 bulan kita menjalankan rangkaian ibadah di bulan Ramadan, di antaranya itu ibadah wajib, yaitu ibadah berpuasa selama 1 bulan penuh untuk menahan nafsu dan juga menjalankan ibadah lainnya, di mana dengan ketaatan menjalankan ibadah ini tentunya ini hari ini menjadi momen kemenangan juga bagi umat muslim. Dan diharapkan nantinya meskipun bulan Ramadan ini sudah usai, namun diharapkan umat muslim ini dapat tetap menuai kebaikan pada kehidupan sehari-hari. Di mana kita bisa mengetahui bahwa apabila kita menyemai kebaikan di kehidupan sehari-hari kita, tentunya juga kita bisa meraih hasil yang baik, yaitu meraih keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini pun di Masjid Istiqlal pemirsa, ruangan utama atau ruangan sholat ini sudah mulai penuh oleh jemaah, di mana di sisi kanan kalau kita lihat dari pintu masuk, dari pintu masuk ini sisi kanan ini diisi oleh jemaah laki-laki. Lalu ada pembatas, dan di sisi kiri Anda bisa melihat di sana ada jemaah perempuan yang juga sudah menempati saf. Dan bahkan tadi kita juga melihat ada beberapa view dari kamera yang menunjukkan kepada kita bahwa bukan hanya di lantai 1 saja, tapi juga ada di lantai 2, 3, dan juga 4 yang nantinya juga bisa dipakai untuk ibadah Idul Fitri begitu. Kemudian selain di ruang sholat utama juga ada beberapa tempat yang bisa digunakan untuk sholat. Di antaranya ada sejumlah plaza yang ada di sisi kiri dan kanan ruang ibadah atau ruang sholat. Kemudian juga ada selasar-selasar yang bisa digunakan para jemaah.
saat ini kita masih melihat bahwa sejumlah petugas yang bertugas ini sedang melantunkan takbir, di mana Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd dilantunkan terus hingga nantinya ibadah sholat Idul Fitri ini akan dilaksanakan, pemirsa. Dan memang sejumlah sosialisasi sudah dilakukan oleh pihak Istiqlal sendiri melalui beberapa media kepada para jemaah yang ingin melangsungkan ibadah sholat Idul Fitri hari ini di Istiqlal. Jika Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka sudah hadir di masjid terbesar se-Asia Tenggara yang berada di Jakarta Pusat, Masjid Istiqlal, rencananya nanti Presiden Prabowo Subianto akan menghadiri ibadah Idul Fitri di Aceh Tamiang, Aceh. Dan di sisi kanan layar Anda bisa melihat situasi terkini di Aceh Tamiang, Aceh, pemirsa. Di sisi luar, ini Anda bisa melihat jemaah perempuan juga sudah mulai mengisi saf-safnya di halaman masjid. Ini adalah sisi dalam dari masjid di Aceh Tamiang. Nantinya Presiden Prabowo ini akan hadir untuk ibadah di sana. Dan Priska, kalau kita lihat ini menjadi hal yang berbeda ya. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun lalu, biasanya Presiden Indonesia Joko Widodo begitu sebelumnya. Ini melaksanakan ibadah Idul Fitri kalau tidak di Istiqlal, daerah-daerah juga. Iya, jadi masing-masing presiden ini punya keunikan tersendiri. Ya. Bayu, kalau misalnya di hari kemerdekaan ada yang memilih menggunakan pakaian formal, ada juga yang menggunakan pakaian daerah. Nah, di momen Idul Fitri pilihannya juga beragam. Ya. Masing-masing presiden ada yang memilih selalu beribadah atau menunaikan sholat Idul Fitri di Masjid Istiqlal di pusat negara di Jakarta, di ibu kota negara. Tetapi ada juga presiden yang memilih ke daerah-daerah. Tidak hanya satu daerah, tapi di masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo keliling ke beberapa lokasi begitu. Iya, yang paling terbesit di benak saya adalah salah satunya Masjid Zayed di Solo, yang mana itu indah sekali juga ya. Dan tapi kali ini kalau kita lihat Presiden Prabowo ini juga bisa dibilang memanfaatkan momen Idul Fitri ini untuk mencontohkan begitu ya, karena beliau juga orang nomor 1 di Indonesia. Jadi beliau ini mencontohkan untuk menuai kebaikan, mengingat juga kemarin saudara-saudara kita di Aceh dan Sumatera Utara, Sumatera Barat maksud saya, ini sempat terkena bencana atau musibah banjir bandang. Maka dari itu Presiden Prabowo memilih untuk hadir di tengah-tengah mereka Idul Fitri. Iya, ini juga merupakan wujud hadirnya negara diwakili oleh orang nomor 1 negara Indonesia ke lokasi bencana, bahwa setiap lokasi yang sedang pulih, berusaha untuk pulih begitu, salah satunya di Aceh Tamiang, diperhatikan oleh negara, diperhatikan oleh presiden kita. Jadi apa yang dibutuhkan di sana, warga sedang bangkit, berusaha untuk bangkit, itu betul-betul negara melihat kebutuhannya dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan itu sehingga setiap daerah boleh pulih, setiap daerah yang baru saja dilanda bencana bisa segera pulih. Ya, yang saya senang adalah melihat Idul Fitri kali ini adalah bagaimana negara atau pemerintah kita ini mereka seperti berbagi tugas seperti itu ya. Bukan hanya pemerintah yang aktif saja, tapi juga ada tokoh-tokoh lainnya yang juga mereka ini berbagi tugas begitu untuk hadir di tengah-tengah masyarakat. Seperti kalau kita lihat Gibran yang hadir di tadi Istiqlal, pusat ibu kota begitu ya, di kota Jakarta. Kemudian ternyata presiden kita nomor 1 tiba-tiba ini meluncur ke bagian barat, ujung barat begitu ya, untuk melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Dan juga tadi kita lihat juga Yusuf Kala rencananya akan melaksanakan di Al-Azhar, Masjid Al-Azhar di Jakarta Selatan. Nah, tadi saya juga sempat menyinggung begitu ya, bagaimana di hari Idul Fitri ini juga kalau bisa negara memberikan bantuan-bantuan begitu ya kepada korban. Share like a comment. Subscribe, share like a comment. Subscribe, share.
subscribe, share like a comment.